Halo, Assalamualaikum. Saya Khalifah, sedang mengikuti lomba Bingkai Bhinneka 2024. Mohon doa dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melakukan kegiatan apapun, ada baiknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, penguasa alam semesta, atas rahmatnya, atas nikmatnya, kita semua masih bisa bernapas, masih bisa menghirup udaranya Allah yang Masya Allah diberikan secara cuma-cuma kepada makhluk-makhluknya. Jangan sampai teman-teman, ketika kita merasa sehat, kita merasa kuat, kita merasa banyak uang, kita lupa untuk mengucap Alhamdulillah. Karena sungguh orang yang tidak mau bersyukur, orang yang tidak mau mengucap Alhamdulillah atas nikmat yang telah diberikan, itu termasuk orang-orang yang sombong. Na'udzubillah. Teman-teman, manusia itu tidak pantas bersifat sombong. Jangankan kepada Allah, bahkan kepada sesama makhluk, kita dilarang untuk berbuat sombong. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, janganlah kamu memalingkan muka dari manusia lain. Janganlah kamu berjalan dengan angkuh di atas muka bumi, karena sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang ingin saya sampaikan. Semoga hikmah dari kisah ini bisa merubah pola pikir kita semua menjadi lebih baik tentunya. Kisah ini terjadi di zaman Bani Israel, teman-teman. Ada seorang ahli ibadah yang tinggal di atas gunung, tinggal di sebuah gua, tidak punya tetangga, tidak pernah bertemu manusia. Si ahli ibadah ini ada kebutuhan nih. Akhirnya dia ke pasar. Nah, diceritakan pada zaman itu, karena saking solehnya ini ahli ibadah, ketika dia berjalan di tengah panasnya terik matahari, dia dinaungi oleh awan. Kemana kaki dia melangkah, dia diikuti oleh awan, teman-teman. Saking solehnya dia. Ketika dia hendak ke pasar, di jalan yang menuju ke pasar ini ada jembatan kayu yang tidak besar. Apabila dua orang berpapasan di atas jembatan ini, keduanya itu harus berjalan minggir. Karena si ahli ibadah ini ingin ke pasar, berarti dia harus menyeberang jembatan ini dong. Tapi ternyata di arah yang berlainan, si ahli ibadah ini berpapasan dengan si ahli maksiat. Ahli maksiat yang hidupnya
dipenuhi dengan maksiat. Juara satunya orang-orang yang berbuat maksiat. Segala perbuatan maksiat telah dia coba, teman-teman. Akhirnya si ahli ibadah ini bergumam dalam hati, "Ya Allah, musibah apa ini?" katanya. "Saya bertemu dengan ahli maksiat. Saya pokoknya tidak mau memandang dia, ya Allah. Saya jijik. Saya jijik, ya Allah." Sementara si ahli maksiat ini juga berkata di dalam hatinya, "Ya Allah, mimpi apa saya tadi malam? Saya ahli maksiat, saya banyak dosa, tapi saya dipertemukan dengan ahli ibadah. Pokoknya saya akan pandang dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya banyak dosa, saya ahli maksiat, semoga wasilah saya memandang ahli ibadah, saya kecipratan berkah barokah, ya Allah." Akhirnya si dua orang ini berjalanlah, dan ketika mereka berpapasan, saling bersisian, Allah berfirman kepada Nabi di zaman itu. Allah menyuruh agar kedua orang ini kembali beribadah. Kenapa kok kembali beribadah? Karena keduanya telah dihapus amal kebaikannya dan juga dosa-dosanya. Si ahli ibadah, semua amal baiknya dihapus, tidak tersisa sedikit pun. Karena apa? Karena pandangan remeh dia terhadap si ahli maksiat. Sementara si ahli maksiat dihapus segala dosa-dosanya, tidak tersisa sedikit pun. Karena apa? Karena husnuzon dia kepada si ahli ibadah. Akhirnya mereka seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa dan tidak punya amal ibadah. Masya Allah, teman-teman, kisah ini semoga bisa menjadi tolak ukur untuk kita semua agar senantiasa kita mengingat kekurangan diri kita, agar senantiasa kita bersyukur, senantiasa kita berbuat tawadhu, tidak sombong, tidak menyombongkan diri. Jangan meremehkan orang lain, karena Masya Allah, dahsyatnya sebuah sifat su'uzon bisa menghapus segala amal kebaikan kita yang sudah kita kerjakan selama bertahun-tahun. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi